Nabi Muhammad ya tidak mengajarkan kitab ini, ya Pak? Astagfirullah. Ayo. Al-Azim. Ini berbeda lagi ya. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kitab ini ya. Ini mushaf Quran ya. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kitab mushaf, sudah pasti sudah dimushafkan zaman Nabi, betul nggak? Enggak kok. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kitab mushaf, pasti membuat pesantren ini nggak? Untuk sekolah, untuk mempelajari, membedah kitab mushaf. Enggak kok. Sayyidina Abu Bakar juga enggak. Sayyidina Umar juga enggak. Baru dimushafkan, dikitabkan di zaman Sayyidina Utsman, betul ya? Ini itu bid'ah. Ayo oke. Ini itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah ya, karena zaman itu kondisinya mengharuskan kitab harus dimushafkan, dikitabkan ya, Quran dikitabkan ya. Tapi betul apa enggak? Nabi Muhammad tidak mengajarkan kitab mushaf. Yang mengajarkan kitab apa itu? Kitab qadim. Lewat apa? Metodologi. Ini yang orang lain nggak tahu ya. Lah kamu tiba-tiba ujuk-ujuk bersyariat agama, yang nyuruh terus siapa? Ya? Aduh, ini sudah salah kaprah ya. Kamu tunggang-tunggi sholat itu buat apa? Oh, kalau nggak ngerti yang kau sembah kan? Makanya saya kan gampang itu tanya di publik ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadat itu? Itu sih kamu nggak bisa jawab kok. Lu kan itu harus clear dulu tuh syahadatnya nggak? Ada Allah yang kau lihat, ya wujudnya dong. Allah yang di dunia ya. Ini aja kelenger gak? Ulama-ulama kayak Ustadz itu kelenger dengan pertanyaan menggelitik ya, seksi ya dari Ustadz M ya. Dan mereka tentu gak bisa jawab. Apa yang kau saksikan dalam syahadat itu? Bunyi syahadat itu berkhayal, berangan-angan, berucap apa bersaksi? Bersaksi. Harusnya berarti apa? Ada yang saksikan dong. Ya apa enggak? Nah demikian juga sholat itu mengingat Allah. Kau apanya? Aduh ya. Biar bagaimanapun Mr. TM tetap tidak bisa kau bantah ya. Kamu jawab itu aja nggak ngerti kok ya. Itu jawaban ulama-ulama besar dunia itu ternyata semuanya gelambar ya kan. Semuanya retorika, perspektif, persepsi. Nggak ada yang ilmiah. Sekarang ya, logika tinggi ya. Kamu sekarang ngaku Islam toh ya? Iya toh? Lihat ya. Ternyata syariat agama yang dipakai oleh Nabi Muhammad cenderung dengan syariat agama di zaman Nabi Ibrahim. Loh, mana buktinya? Haji mendekati syariat Ibrahim, betul kan? Berkorban mendekati syariat Ibrahim, betul kan? Kemudian banyak menyebut Nabi Ibrahim di dalam Quran. Kenapa nggak menyebut Nabi Isa, Nabi Musa? Pada jaraknya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu terpaut kira-kira 14 kerasulan loh ya. Logikanya kalau syariat agama itu bagus, mestinya ya mendekati yang terakhir, betul kan? Taihiyat dan sebagainya, sholat ya mendekati Ibrahim, betul kan? Menyebut Ibrahim nggak sholat itu? Menyebut ya. Haji menyebut mendekati syariat Ibrahim. Ternyata Islam ini cenderung dekat dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Loh, bukan mendekati syariat Nabi Musa, Nabi Isa, bukan. Syariatnya Nabi Muhammad atau syariat Islam ini adalah mendekati syariatnya Nabi Ibrahim. Berarti syariat itu baku nggak? Nggak baku syariat itu ya, nggak baku ya. Nah, itulah ya. Ngeri ya. Jadi Nabi Muhammad itu dulu nggak beragama, ya toh? Ya apa enggak lo? Awalnya kan nggak beragama toh, tapi lewat metodologi. Nggak ada cerita Nabi Muhammad sembahyang cara Nasrani, nggak ada toh? Sembahyang cara Yahudi ada nggak? Beragama Nasrani Yahudi ada nggak? Nggak ada ya. Tapi lewat metodologi. Kemudian makrifat baru berbuah syariat agama. Nah kalau kamu cuma meniru syariat agama, nggak lewat proses metodologi, itu namanya meniru kulit. Isinya nggak ada ya, dagingnya nggak ada ya. Jadi itu kekeliruan fatal ya. Makanya ayo kita tinggalkan syariat agama ya. Ya? Siap? Siap ya. Ayo kita tinggalkan syariat agama ya. Kita lewati metodologi ya. Nah, nanti barulah kita berbuah syariat agama ya. Kalau kamu bersyariat agama tanpa lewat kenal Allah, gimana ceritanya? Agamamu tanpa Allah kira-kira bagaimana?
Makanya orang sekarang ya beragama, yang ngakunya beragama tapi nggak kenal Allah. Ditanya apa aja tentang Allah nggak ngerti. Ketemu Allah di mana? Loh, kok gitu pertanyaannya? Kamu tahu sifat wujudnya Allah? Nggak tahu. Kamu sudah mi'raj? Nggak tahu. Kamu bisa menembus akhirat? Nggak tahu. Kamu sudah ketemu Rasul zaman ini? Nggak tahu. Kamu memakai wasilah dalam ibadahmu? Nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Di mana kesadaran mustaqim? Nggak tahu. Loh gitu kok beragama, kan aneh ya. Jalan proses menuju agama, menuju makrifat nggak ngerti kok. Kok dia kok beribadah? Maka ibadahmu kepada Allah bukan? Ya bukan. Kamu menyembah Allah ya. Ditanya, di mana Allah itu? Nggak tahu. Wujudnya Allah di dunia mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Kemudian kau nyembah, gendeng nggak itu? Gendeng nggak itu? Gendeng. Orang ditanya menembak itu pasti tahu yang ditembak ya. Kau nembak apa? Nyambe itu loh Pak, yang saya tembak loh. Jelas lah. Kamu nembak apa? Burung itu loh Pak. Diam terus. Jangan ramai. Saya mau nembak burung itu loh. Jelas lah. Kau menyembah siapa? Nggak tahu. Pokoknya aku sholat. Ya, sama dengan menyembah apa, menembak. Kamu tembak apa? Nggak tahu. Pokoknya aku nembak. Kira-kira gendeng ya itu? Waduh, sudah ya. Syariat agama itu tidak wajib. Ngeri ya. Tapi syariatnya wajib ya. Karena hukum undang-undang badan lahiriah jasmani ya. Nggak percaya, cek ya sejarah Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Tanya, apakah mereka lewat syariat agama? Tidak ya. Ayo tinggalkan syariat agama, kita menuju metodologi agama ya. Nanti syariat itu akan muncul dengan dirinya, syariat agama itu. Nggak usah khawatir ya. Percuma kau menyembah sesuatu yang tidak kau tahu ya, yang tidak lagi berlaku tanha anil faksa'il wal munkar, nggak pernah mi'rajul dalam apa as-salatul mi'rajul mu'min, nggak pernah. Yang sholatnya berkekal juga nggak tahu caranya, yang berdiri duduk tidur nggak tahu, yang akim sholli dzikri juga nggak tahu. Tentang semua kriteria sholat menurut Nabi tidak ada yang bisa kau buktikan, percuma ya. Demikian ya.